Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Mustafa Kima. Saya Nabila Putri Aprianata. Saya Absur Jarida. Saya Zahatul Aini. Saya Repa Narita Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang Al-Qawaid Al-Khamsah. Secara terminologi, Al-Qawaid Al-Khamsah berasal dari dua suku kata, yaitu Al-Qawaid dan Khamsah. Qawaid adalah bentuk jamak dari kata kaidah yang berarti patokan atau pedoman dasar, dan Khamsah yang berarti 5. Dengan begitu, Al-Qawaid Al-Khamsah dapat diartikan sebagai 5 pedoman dalam Islam. Sedangkan secara istilah, Al-Qawaid Al-Khamsah yaitu 5 tujuan dan 5 kepentingan penting yang bertujuan untuk menciptakan manfaat dan keamanan, dan jika tidak diamalkan, maka akan terjadi kehancuran. Kaidah yang pertama yaitu segala sesuatu tergantung niatnya. Adapun dasar hukumnya itu terdapat dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 dan juga dalam hadis Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi, sahnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Oleh karena itu, niat memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Karena niatlah yang menjadi penentu kita melakukan aktivitas yang negatif ataupun yang positif. Misalnya, niat untuk menikah. Awalnya kita niat untuk menikah itu tujuan untuk menghalalkan dari segala perbuatan zina, maka halal hukumnya untuk melakukannya. Kecuali niatnya untuk menikah itu hanya ingin melakukan balas dendam, menyakiti istrinya, maka itu haram hukumnya untuk melakukannya. Niat dibedakan menjadi dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk membedakan antara ibadah dan juga adat. Contohnya yaitu puasa. Dalam Islami, puasa itu untuk menahan haus, dahaga, dan lain-lain. Sedangkan untuk keadaan medis, puasa itu dilakukan sebelum melakukan operasi. Oleh karena itu, untuk membedakan kedua puasa tersebut dengan melakukan niatnya. Tujuan yang kedua adalah untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah lainnya. Maksudnya, ibadah itu dibedakan menjadi dua, ada yang wajib dan juga ada sunnah. Maka untuk membedakan kedua ibadah tersebut dengan melakukan niatnya. Apa tujuan niatnya melakukan ibadah tersebut? Kaidah yang kedua, yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan sebab keraguan. Dasar hukum ini ada pada surah Yunus ayat 36 dan hadis riwayat Muslim, yang isinya, apabila salah seorang dari kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia kesulitan untuk memastikan apakah telah keluar sesuatu atau belum, maka janganlah dia keluar dari masjid, membatalkan salatnya hingga dia mendengar sesuatu atau mencium baunya. Makna dari kaidah ini bahwa sesuatu kepercayaan dan ketetapan yang telah ada sebelum keraguan tidak bisa hilang hanya karena sebuah keraguan, kecuali hukum yang pasti. Untuk contoh yang selanjutnya, kita ambil pada suadan air. Kalau semisal suadan air itu kita ragu suci atau tidak, maka kita kembali ke asalnya, yaitu suci. Air ini dalam keadaan suci. Lalu bisa juga kita terapkan pada pakaian, air, dan wadah lainnya. Kembali kepada awalnya, yaitu suci. Contoh yang kedua, yaitu suami. Contohnya adalah suami istri. Apakah ia ragu sudah menolak istrinya atau belum? Maka kembali ke keraguan yang awal, yaitu belum menolak istrinya. Selanjutnya, untuk contoh yang ketiga, ketika kita melakukan sesuatu, tapi kita lupa ada berapa hitungan yang sudah kita kerjakan. Maka kita mengambil jalan tengah, yaitu mengambil hitungan yang paling sedikit. Lalu kita melanjutkan hitungan-hitungan tersebut. Yang ketiga, kesulitan menentukan kemudahan. Kaidah dasar hukum untuk kaidah ketiga ini terdapat pada surah Al-Insyirah ayat 5 dan dalam hadis yang mengatakan bahwa kabarkanlah bahwa akan datang pada kalian kemudahan, karena satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Umat muslim diberikan keringanan dalam menjalankan hukum Islam. Hukum Islam mendapat kelonggaran maupun keringanan yang disebabkan adanya kesukaran. Hukum Islam dapat dikerjakan secara tepat pada saat keadaan sukar. Pasti ada kemudahan di dalamnya. Yang dimaksud kesukaran di sini adalah suatu kondisi yang memperhatikan ciri-ciri hambatan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan, sehingga diperlukan usaha yang lebih baik untuk mengatasi gangguan tersebut. Ada 7 penyebab kesukaran. Yang pertama itu ruksah, yaitu sifat kepergian. Yang kedua itu sakit. Yang ketiga itu ikrah. Yang keempat itu nisyan atau lupa. Atau yang kelima itu ketidaktahuan.
adalah kaidah bahaya harus dicegah. Dasar hukum kaidah keempat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 173, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu yang mengatakan bahwa tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan kepada orang lain. Kaidah ini menjelaskan tentang hal membahayakan yang harus dihilangkan. Dalam keadaan bahaya dapat memperoleh hal yang dilarang. Kebolehan yang dilarang hanya cukup sekedarnya. Kemudaratan tidak boleh digantikan dengan kemudaratan yang semula. Menurut Izzuddin bin Abdussalam al-Salam, kaidah ini bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadahan. Adapun contoh kaidah tersebut adalah pelaksanaan kewajiban dengan kemampuan. Maksudnya, dalam melaksanakan segala sesuatu, kewajiban harus sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, dalam Islam, seseorang tidak diwajibkan melakukan sesuatu yang melebihi kemampuannya, baik itu dalam hal ibadah maupun hal kewajiban lainnya. Kemudian kaidah yang terakhir atau kaidah yang kelima adalah kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Kaidah ini berdasarkan kepada surah Al-A'raf ayat 199 dan sebuah hadis yang berbunyi, apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka itu baik di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka itu buruk di sisi Allah. Kaidah ini juga dapat disebut dengan urf, di mana urf ini dapat digunakan dalam suatu wilayah jika wilayah tersebut secara merata berpegang kepada kepercayaan itu. Jika di wilayah itu dianggap buruk, maka buruk hukumnya. Jika di wilayah itu dianggap baik, maka baik hukumnya. Tapi urf tidak bisa langsung dipakai tanpa melihat ketentuannya. Ketentuannya tetap harus sesuai dengan syariat Islam. Adapun dua contoh khamr yang menyalahi aturan itu, yaitu yang pertama, kebiasaan meminum khamr, berjudi, prostitusi, dan sebagainya, di mana hal tersebut sudah jelas ditentang oleh Al-Quran, dan hal tersebut dapat mengakibatkan keburukan lain seperti membunuh. Kemudian contoh kedua yaitu seorang ibu di suatu daerah boleh untuk tidak menyusui anaknya, padahal sudah terdapat perintah untuk menyusui anak sampai dengan 2 tahun pada surah Al-Baqarah ayat 233. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.